harus menerima pil pahit terkait perjuangannya mendapatkan hak asuh anak dari sang mantan suami, Baim Wong. Alih-alih mendapatkan hak asuh Keanu dan Kenzo secara penuh, Paula Verhoeven justru harus menerima kenyataan proses banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang berkaitan dengan hak asuh anak ditolak. Melalui salah satu unggahan di laman Instagram pribadinya, Paula Verhoeven mengungkap perasaan pasca mendengar putusan Pengadilan Tinggi Agama. Ia memilih untuk berbesar hati menerima keputusan tersebut sebagai takdir Tuhan yang harus dijalani dan memutuskan untuk tidak menempuh jalur hukum lain guna memperjuangkan hak asuh anak-anak. Sebelumnya saya terima kasih buat semuanya, teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendoakan saya dan anak-anak saya juga. Terima kasih buat supportnya. Dan seperti saya tidak akan berbicara banyak di sini karena seperti di Instagram yang saya tuliskan juga sudah cukup waktu semuanya. Dan di sini saya berharap bahwa semoga saya dan ayahnya anak-anak bisa menjadi orang tua yang bijaksana, yang selalu mengedepankan kepentingan Keanu dan Kenzo. Itu aja sih. Semoga kita kasih yang terbaik dan agar anak-anak dan saya bisa menjalaninya dengan tenang dan bersih. Tapi dikasih akses sama Kak Baim, Kak? Doain aja ya Mbak. Udah ketemu Kak? Hari ini udah ketemu Kak? Kenapa mungkin Mbak? Tapi sulit nggak Mbak? Hari ini udah ketemu Kak? Belum? Doain aja. Terakhir ketemu kapan, Kak? Terakhir ketemu dengan anak-anak kapan Kak? Doain ya Mbak. Doain ya. Makasih ya. Dikasih gift atau gimana nggak apa-apa? Iya. Kecewa nggak sih Kak dengan keputusannya Kak? Terima kasih Kak. Kak Paula, makasih banyak Kak Paula. Paula memutuskan pada saat ini, jadi dia memang ingin mempertimbangkan untuk kepentingan dari anak. Karena dengan begini kan sebenarnya kan banyak pemberitaan-pemberitaan yang sebenarnya itu tidak baik untuk anak-anaknya gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada informasi-informasi yang tidak utuh, terdistorsi gitu kan, akan membuat anak misalnya bertanya-tanya dengan anak-anak itu ke depan gitu kan. Oleh sebab itu makanya akan lebih baik memang hal seperti ini dicukupkan gitu kan. Nah oleh sebab itu makanya Paula memutuskan untuk tidak mengajukan kasasi. Itu ya. Di sisi lain, pihak Baim Wong dalam hal ini kuasa hukumnya Fahmi Bahmit mengucap syukur atas keputusan yang sudah ditetapkan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Berdasarkan keputusan yang diterimanya tanggal 17 Juni kemarin, Fahmi menilai Baim Wong punya hak asuh kedua anaknya, Keanu dan Kenzo, secara mutlak. Alhamdulillah ya, dia dalam putusan perkara yang nomor 85 PDTG 2025 PTA Jakarta, di dalam putusannya akhirnya upaya hukum banding saya itu dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Hak asuh anak dua-duanya jatuh ke tangan Baim Wong. Bukan hanya tak dapat hak asuh anak yang diperjuangkan, keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan menurut pihak Baim Wong dalam hal ini Fahmi Bahmit selaku kuasa hukumnya juga semakin membatasi akses pertemuan Paula dan anak-anak. Jika dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Paula Verhoeven mendapat hak yang sama dengan Baim Wong untuk bersama anak-anak, kini Fahmi Bahmit mengatakan jika hak Paula Verhoeven dipersempit. Lantas, apakah akses pertemuan Paula Verhoeven dengan anak-anaknya bakal lebih terbatas lantaran putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta? Dulunya pada saat putusan tingkat pertama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, anak itu dikasih hak 2 minggu kepada Baim Wong, 2 minggu kepada termohon. Namun dalam putusan ini diperbaiki karena dianggap tidak layak untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak tersebut. Yang dulu pada tingkat pengadilan pertama di Jakarta Selatan sebetulnya sudah diberikan hak,
dikasih sama Baim 2 minggu, tapi tiba-tiba ngajukan banding dan semua orang dilaporkan. Akibatnya dengan ulah-ulah seperti itu, sekarang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama, hak asuh anak ada di tangan Baim Wong, dua-duanya. Dia hanya dikasih akses untuk bertemu, tapi tidak diberikan akses untuk lebih luas dari itu. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, ya, apabila dalam konteks hak asuh ya, nanti pola tidak diberikan ruang-ruangnya, itu bisa diajukan permohonan pembatalan hak asuh. Jadi bukan ya saya bahwa serta-merta mengatakan ini domainnya di dia dan kemudian diatur gitu, enggak. Nah itu yang dikatakan memberikan akses seluas-luasnya kepada kedua pihak. Gitu. Ya itu nanti urusan teknis. Yang jelas kalau datang tengah malam ya kita usir. Membawa anak tanpa izin juga kita akan persoalkan karena dia tidak punya hak. Dia hanya bisa bertemu tapi tidak boleh lebih dari itu. Waktu itu terserah. Namanya kan diberi hak, tapi bukan berarti dia ada hal-hal yang dia bisa mendapatkan prioritas. Kan dia nggak punya hak untuk menjadi hak asuh anak. Selama ini Paula Verhoeven memang masih kerap membagikan momen kebersamaannya dengan Keanu dan Kenzo. Dalam beberapa unggahannya di sosial media, Paula cukup sering membagikan momen-momen ketika dirinya bertemu dengan dua anak laki-lakinya itu di sekolah. Namun, dengan putusan yang sekarang berlaku, apakah hal itu bakal menjadi masalah? Dia tidak boleh ganggu anak sekolah dong. Dia datang di sekolah ganggu. Masalah baru nanti sama saya. Jadi dia betul-betul tidak boleh datang-datang terus ke sekolah mengganggu anak yang lagi belajar. Dia harus ya ngomong lah sama Baim. Nggak boleh dong datang dia di sana terus membawa anaknya sendiri tanpa izin, nggak boleh. Ini diberi akses bukan berarti terus dia membawa. Dia bertemu boleh, tapi bertemu bukan pada saat anak di sekolah didatengin. Ya Anda ngomong dong sama Baim, saya ingin ketemu anak-anak. Nggak akan dilarang, tapi pada hal-hal yang benar. Jadi bukan terus nyelonong seperti orang dia yang lekuk. Dia nggak punya hak, titik. Kalau di saat seseorang tidak punya hak, Anda hormati, Anda tidak punya hak itu, Anda izin sama orang yang punya hak. Hormati yang punya hak Baim Wong. Nanti itu bisa dikomunikasikan antara Paula dengan Baim. Ya. Sewajarnya kalau misalnya kedua orang tuanya itu untuk kepentingan anak. Gitu. Untuk kepentingan anak. Nah, sebab itu makanya itu asal berdiskusi. Tidak akan mungkin seorang laki-laki menggantikan fungsi ibu. Fungsi ibu akan menggantikan fungsi seorang ayah. Gitu. Begitu juga dengan sebaliknya gitu kan. Nah, sebab itu makanya kedua-duanya harus berdiskusi gitu kan untuk bisa memetakan apa saja kebutuhan-kebutuhan yang akan dipenuhi untuk anak-anaknya mereka nanti, untuk kepentingan dari anak-anaknya mereka gitu kan. Nah, kalau misal ada hambatan-hambatan, ya saya pikir kemarin-kemarin sudah ada diskusinya kok, kemudian juga udah ada pembagian waktunya kok gitu kan masing-masing gitu kan. Nah, jadi saya pikir itu juga tidak ada hambatannya gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya kemajuan beberapa lama ini sampai dengan proses banding itu kan sudah dilakukan ya, dan saya pikir itu suatu pencapaian ya. Nah, pencapaian itu yang harus tetap dipertahankan, yang harus satu visi antara keduanya gitu kan, untuk kepentingan anak agar anak tidak bingung dan anak-anak mendapatkan psikologi seorang ibu dan psikologi dari seorang bapak. Diketahui Paula Verhoeven dan Baim Wong sama-sama mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengurus perceraian mereka. Paula Verhoeven mengajukan banding lebih dulu pada tanggal 28 April 2025, disusul oleh Baim Wong 1 hari setelahnya. Selain keberatan dengan putusan hakim terkait hak asuh anak, Paula juga menyatakan keberatan atas beberapa keputusan hakim yang dianggap menyudutkan, salah satunya tuduhan nusyus atau durhaka terhadap suami. Untuk tuduhan nusyus, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan Paula Verhoeven tidak terbukti melakukan perbuatan nusyus dalam masa pernikahannya dengan Baim Wong, sehingga otomatis tudingan jika Paula berselingkuh menjadi tidak terbukti. Atas tidak terbuktinya tuduhan nusyus, Paula juga berhak mendapatkan hak-haknya sebagai istri dari Baim Wong sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini bukan soal hak asuh saja gitu ya, tetapi banyak hal yang lain sebenarnya dalam putusan ini ya. Bahwa putusan banding yang diajukan oleh kami, kemudian juga oleh pihak Baim itu terkait dengan satu, pengesahan adanya perceraian gitu ya. Nah, itu memang setuju gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan apa yang kita kategorikan sebagai nusyus gitu ya. Nah, karena kemarin itu sangat mengemuka dan sangat
viral gitu ya, sehingga itu menjadi suatu hal yang kami nilai perlu dimintakan kepada Komisi Yudisial untuk memutuskan apakah memang perkataan-perkataan khusus itu memang tepat atau tidak, dan bahkan itu keluar sampai ke ruang persidangan gitu ya, baik sendiri gitu ya, terkait dengan ada khusus gitu kan. Nah, terkait dengan itu sebenarnya itu tidak ada nusus gitu ya. Hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa pembicaraan dengan orang lain ya itu tidak dikategorikan sebagai nusus. Karena apa? Karena ilmu yang belum tinggi dari seseorang belum bisa mengkategorikan seseorang itu melakukan perbuatan itu menjadi nusus gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya ada orang, misalnya contohnya adalah suami yang harus memperingatkan, yang mengingatkan, yang membimbing gitu ya, sehingga dia bisa ditahu dari seorang awam menjadi seorang yang sangat ahli gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya pada saat ini soal nusus itu tidak terbukti gitu ya, dan hakim menyatakan bahwa tidak ada nusus. Nah, ini sebenarnya juga sekaligus membuktikan gitu kan bahwa adanya pihak ketiga, kemudian setelah itu juga ada perselingkuhan, dan kemudian sampai macam-macam gitu kan, itu juga tidak terbukti. Nah, terkait dengan nusus tadi itu ya, oleh sebab itu makanya dia berhak untuk mendapatkan hak-hak masa iddah, mut'ah, dan kemudian juga iddah, mut'ah, dan kemudian ya pokoknya hak-hak terkait dengan ini ya, istri lah gitu ya. Dan itu nggak penting buat Baim, karena yang penting buat Baim adalah kedua anak tersebut.